Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawanku yang saya hormati, khususnya para subscriber di channel saya, dan juga teman-teman yang menonton channel saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini. Dan kali ini saya akan kembali menyampaikan info-info terupdate terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2020. Nah, seperti di judul yang saya perlihatkan di slide ini adalah rencana perjalanan haji tahun 2020 dan peluang terbesar pelaksanaannya tahun ini seperti apa, begitu ya. Ini akan coba saya jelaskan dalam slide ini. Nah, baik, ini adalah rencana perjalanan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Miladiah ya. Biasa disebut atau disingkat dengan RPH ya. Dan ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan perlu saya infokan bahwa RPH ini diterbitkan sebelum ya terjadi wabah atau pandemi COVID-19 di dunia, termasuk di negeri kita ya. Meskipun RPH ini dibuat atau diterbitkan sebelum terjadi wabah COVID-19, maka menurut informasi ya RPH ini tetap ya akan seperti ini, dalam arti bahwa jika pada akhirnya haji tahun ini jadi dilaksanakan, maka RPH inilah yang nanti akan menjadi acuan untuk perjalanan haji bagi jemaah-jemaah kita, jemaah-jemaah haji Indonesia. Nah, sekilas saya infokan ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga di slide saya sebelumnya, bahwa terhitung sejak tanggal 25 Juni tahun 2020 bertepatan dengan 4 Zulkaidah 1441 Hijriah ya. Ini jemaah haji kita yang tergabung dalam kloter pertama di seluruh embarkasi ini sudah harus masuk asrama haji di tanggal 25 Juni 2020. Nah, seperti diketahui ya, di asrama haji ini nanti ya para jemaah kita nanti akan menjalani serangkaian kegiatan ya, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan kesehatan, kemudian ada pembagian gelang haji ya, termasuk di dalamnya itu ada paspor, kemudian ada living cost ya, juga ada informasi-informasi penting lainnya yang perlu disampaikan kepada setiap jemaah. Nah, biasanya di asrama haji itu paling lama 1 hari ya, paling lama 1 hari, dan esoknya tanggal 25 Juni tahun 2020 ini diharapkan jemaah haji kita kloter pertama yang tergabung dalam gelombang 1 ya, ini sudah diberangkatkan dari tanah air menuju ke tanah suci. Nah, dan saya informasikan juga bahwa untuk gelombang 1 ya, perjalanan dari tanah air menuju ke tanah suci itu nanti akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang ada di Madinah ya. Ini untuk yang gelombang 1. Nah, operasional penerbangan haji gelombang 1 ini berlangsung dari tanggal 26 Juni sampai dengan 10 Juli 2020. Itu kurang lebih 14 hari masa operasional. Nah, kemudian di tanggal 5 Juli ya, 5 Juli jemaah haji gelombang 1 ini berangkat dari Madinah ke Mekah. Nah, kenapa di tanggal 5 Juli? Nah, ini perlu saya infokan juga bahwa jemaah-jemaah kita yang berada di Madinah itu sudah ditentukan waktunya. Itu kurang lebih 8 sampai 9 hari. Nah, jadi 8 sampai 9 hari ini digunakan untuk melaksanakan sholat arba'in ya di Madinah ya, atau di Masjid Nabawi. Nah,
8 sampai 9 hari, ya. Nah, kalau kita hitung dari saat jemaah kita berangkat dari tanah air menuju ke Madinah, ini yang gelombang 1 ya. Berangkat tanggal 26, kemudian nyampe tanggal 27, misalnya begitu, tanggal 27 Juni. Nyampe di Madinah tanggal 27 Juni, berarti 8 sampai 9 hari kemudiannya, ya, itu tepat di tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini adalah hari ke-8 atau hari ke-9 maksimal berada di Madinah. Dan itu berarti jemaah kita udah harus bersiap-siap menuju ke Makkah, ya, di tanggal ini sampai tanggal 19. Nah, kenapa sampai tanggal 19? Karena jemaah gelombang 1 yang terakhir datang ke Madinah itu adalah tanggal 11, karena berangkat tanggal 10. Nah, masuk ke Madinah tanggal 11, ya, 11 Juli, berarti 8 sampai 9 harinya di Madinah itu adalah tanggal 19 Juli. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya mulai tanggal 11, ya, tanggal 11 Juli 2020, ini jemaah haji gelombang 2 berangkat dari tanah air. Nah, kenapa dimulai tanggal 11 Juli? Ya, pemberangkatan awal untuk jemaah haji gelombang 2, ya, karena ya tanggal 10 Julinya ini adalah pemberangkatan terakhir untuk jemaah yang tergabung di gelombang 1. Maka tanggal 11-nya berarti ya merupakan awal pemberangkatan jemaah kita yang tergabung di gelombang 2. Nah, dengan masa operasional pemberangkatan atau penerbangan haji dari tanah air ke tanah suci ini kurang lebih 14 hari. Jadi berarti sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. Nah, tepat pukul 24.00 waktu Arab Saudi di tanggal 25 Juli ini adalah closing date. Nah, jadi semua bandara ya di tanah suci, baik itu Bandar Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang ada di Madinah maupun Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, ini closing date ini. Jadi tidak ada lagi penerbangan masuk maupun keluar di tanggal 25 Juli 2020 pukul 24.00 waktu Arab Saudi. Nah, biasanya ya closing date ini 5 hari sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya, 5 hari sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya, pelaksanaan wukufnya ya, pelaksanaan wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2020. Dan sehari sebelum hari Arafah ini ya, itu adalah hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, hari Tarwiyah ini ada pelaksanaan Tarwiyah yaitu jemaah-jemaah haji kita mabit dulu di Mina ya sebelum berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, cuma yang saya perhatikan selama ini jemaah haji Indonesia sebagian besar tidak melaksanakan tarwiyah. Ya, jadi saya informasikan, jadi pelaksanaan tarwiyah ini, ya, ini adalah mabit di Mina, ya, mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Nanti di tanggal 9 Zulhijjah pagi, itu habis sholat subuh, barulah jemaah-jemaah yang melaksanakan tarwiyah ini bergerak menuju ke Arafah untuk bergabung dengan jemaah-jemaah lain yang tidak melaksanakan tarwiyah untuk sama-sama melaksanakan wukuf. Nah, jadi bedanya antara jemaah yang melaksanakan tarwiyah dengan yang tidak melaksanakan tarwiyah, untuk jemaah yang melaksanakan tarwiyah, ya, pada tanggal 7 Zulhijjah, ya, atau pada tanggal 28 Juli, nah, itu jemaah-jemaah berangkat dari pondokan di Mekah langsung menuju ke Mina. Nah, sementara jemaah-jemaah kita yang tidak melaksanakan tarwiyah pada tanggal 29 Juli, ya, sehari sebelum wukuf, itu berangkat dari pondokan di Mekah,
itu langsung menuju ke Arafah. Jadi tidak mabit atau tidak singgah di Mina, ya, langsung ke Arafah. Nah, pada saat wukuf ini semua jemaah sudah bergabung jadi satu di sini. Jadi baik yang melaksanakan tarwiyah maupun yang tidak, semua sudah berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan setelah wukuf ini selesai dilaksanakan, maka biasanya setelah sholat maghrib, ya, jadi sudah masuk di tanggal 10 Zulhijjah, ya, setelah sholat maghrib yang umumnya dijamak dengan sholat isya, jemaah-jemaah kita yang ada di Arafah ini kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah untuk mabit sebentar di Muzdalifah, biasanya mengambil kerikil-kerikil, ya, untuk digunakan melontar jumrah nanti di Mina. Nah, di sini kalau di RPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini tidak dicantumkan, ya, untuk mabit di Muzdalifahnya. Setelah mabit di Muzdalifah sebentar, ya, kemudian jemaah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mina, ya. Sampai di Mina biasanya, ya, pagi hari. Ada yang sebelum sholat subuh, ada juga yang setelah sholat subuh, ya, di tanggal 10 Zulhijjah ini jemaah-jemaah kita itu nyampe di Mina. Nah, di Mina apa yang dilakukan? Yang dilakukan di Mina, ritual yang dilakukan di Mina itu adalah melontar jumrah. Dan perlu saya infokan bahwa ketika jemaah kita itu pertama kali sampai di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, maka, ya, ritual melontar jumrah pada saat ini, pada hari pertama, ya, tanggal 10 Zulhijjah berada di Mina itu hanya satu jumrah yang dilontar. Itu jumrah yang besar, ya, Jumratul Aqobah. Hanya satu jumrah itu saja dilontar. Untuk 2 jumrah yang lainnya itu tidak dilakukan lontaran pada hari pertama ini. Nah, nanti mulai hari tasyrik pertama, kemudian hari tasyrik kedua, bahkan sampai hari tasyrik ketiga untuk yang mengambil nafar sani atau nafar akhir, ya, jemaah-jemaah kita melakukan lontaran jumroh itu secara lengkap. Jadi ketiga jumrohnya itu dilakukan lontaran pada hari tasyrik ini. Jadi di hari tasyrik pertama itu ada 3 jumroh yang dilontar, mulai dari Jumratul Ula, kemudian Jumratul Wusta, dan yang terakhir adalah Jumratul Aqobah. Nah, itu jadi lontarannya setiap jumrah itu adalah 7 kali, ya. Ya, jadi 7 kali, ya. Geser lagi ke jumrah yang berikutnya, lakukan lontaran 7 kali, dan terakhir ke jumrah yang paling besar, ya, Jumratul Aqobah, itu melontar 7 kali. Dan lontaran 7 kali ini tidak bisa dijadikan satu lontaran, dalam arti 7 kerikil itu langsung dilemparkan sekaligus biar cepat selesai begitu. Tidak seperti itu, ya. Jadi harus satu demi satu sampai 7 kali lontaran. Nah, masa operasional untuk lontar jumrah di Mina ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Atau sebenarnya lebih tepatnya itu dari tanggal 11, ya. Dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Ini lontaran yang lengkap ketika 3 jumrahnya. Kalau lontaran 1 jumrah saja itu di tanggal 10 pagi, ya. Nah, kemudian selesai semua rangkaian pelaksanaan melontar jumrah di Mina ini, maka jemaah haji kita akan kembali ke pondokan di Mekah. Mulai tanggal 6 Agustus, ya. Jadi tanggal 3, ya, jemaah kita balik dari Mina ke pondokan di Mekah. 3 hari kemudian sudah mulai dilakukan proses pemberangkatan pulang, ya, jemaah-jemaah kita dari tanah suci ke tanah air. Nah, jadi penerbangan awal, ini penerbangan pulang ini dari tanah suci ke tanah air dilakukan pertama kali pada tanggal 6 Agustus 2020. Dan yang pertama kali pulang ke tanah air ini adalah jemaah haji kita yang pertama kali datang ke tanah suci, ya, pada tanggal 26 atau tanggal 27 Juli, ya. Jadi tanggal 6-nya udah mulai start berangkat meninggalkan tanah suci menuju ke tanah air di tanggal 6.
Dan seperti biasa masa operasional penerbangan pulang pun sama dengan yang penerbangan berangkatnya ke Tanah Suci. Jadi yang pulangnya juga adalah kurang lebih 14 hari. Nah, kemudian tanggal 12 sampai tanggal 26 Agustus jemaah haji gelombang 2 ini berangkat dari Makkah ke Madinah. Nah, ini proses haji udah selesai. Kemudian ini udah mulai ada kegiatan pemulangan jemaah ke tanah air. Kemudian di tanggal 12 ya, Agustus 2020, nah jemaah haji gelombang 2 ya, yang pada awal datangnya dari tanah air langsung ke Mekah sampai prosesi haji selesai, baru kemudian mulai berangkat meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Ini yang gelombang 2 ini. Nah, gelombang 2. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 26 Agustus itu adalah proses pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 ini dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, sama dengan yang gelombang 1, yang gelombang 2 pun nanti selama di Madinah akan melaksanakan sholat sunat arba'in gitu di Masjid Nabawi ya. Nah, ini diinformasikan juga oleh Kemenak bahwa tanggal 20 Agustus itu bertepatan ternyata dengan tahun baru Hijriah 1442. Nah, jadi berarti jemaah-jemaah haji kita yang masuk dalam kloter paling awal ya tidak sempat merasakan perayaan tahun baru Hijriah di Tanah Suci. Nah, yang merasakan ini adalah jemaah-jemaah kita yang tergabung dalam gelombang kedua. Nah, kemudian ya tanggal 21 Agustus ini pemulangan jemaah haji gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Nah, kenapa tanggal 21? Nah, tanggal 21 karena jemaah gelombang 2 yang pertama masuk ke Madinah itu kan tanggal 12 ya. Ya, tanggal 12. Nah, 8 sampai 9 hari berada di Madinah itu artinya bertepatan dengan tanggal 21 Agustus. Ya. 8 sampai 9 harinya dari tanggal ini ya, 8 sampai 9 hari untuk melaksanakan arba'in di Madinah itu nanti bertepatannya dengan tanggal 21 Agustus. Di tanggal 21 Agustus ini jemaah haji gelombang 2 itu sudah mulai diberangkatkan dari Tanah Suci, dalam hal ini dari Madinah menuju ke tanah air. Nah, baru tanggal 5 September 2020 ini adalah akhir kedatangan jemaah haji. Nah, kalau ini adalah akhir kedatangan jemaah haji, maka awal kedatangan jemaah haji di tanah air emang tanggal berapa? Nah, itu kita lihat. Nah, awal pemulangannya dari Tanah Suci ke tanah air ini kan tanggal 6. Berarti awal kedatangan di tanah air itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus. Jadi tanggal 7 Agustus itu sudah mulai ada jemaah haji kita yang tiba ya di tanah air dari Tanah Suci. Nah, sementara kedatangan terakhirnya adalah tanggal 5 September 2020. Nah, ini sekilas info saya kira tentang RPH tahun 1441 Hijriah atau 2020 Miladiah begitu. Saya perlu infokan ya bahwa ada sedikit yang saya ralat ya dari RPH yang dibuat oleh Kementerian Agama ini khususnya ini yang saya tunjuk ini. Nah, jadi ini memang harusnya yang benar itu adalah Makkah, bukan Madinah. Kalau yang benar-benar asli dari Kemenak, ini tertulis di sini itu adalah Madinah, bukan Makkah. Nah, yang benar adalah Makkah. Sekali lagi, saya perlihatkan yang dari Kemenak ya. Ya, nah itu Madinah. Ya, ini asli dari yang Kemenak. Nah, makanya saya ralat aja di sini. Yang benar itu harusnya adalah Makkah seperti ini. Nah, oke. Nah, ini saya kira pertanyaan terpentingnya, ya. Dengan RPH seperti yang tadi saya sampaikan, ditambah dengan situasi terkini di dunia ya, bukan hanya di Arab Saudi atau di negeri kita, dengan situasi terkini seperti saat ini, maka pertanyaannya adalah seperti apa peluang penyelenggaraan haji tahun 2020? Nah, saya coba jawab di slide berikutnya. Setelah saya mempertimbangkan sejumlah informasi yang terkait dengan
penyelenggaraan haji tahun 2020, maka saya menyimpulkan beberapa hal ini. Yang pertama, bahwa haji tahun 2020 ya berpeluang besar sekali dilaksanakan, tetapi dengan protokol COVID-19. Nah, dengan protokol ini berarti ya hal-hal seperti misalkan wajib bermasker ya, kemudian physical distancing, lalu pelaksanaan disiplin yang kuat untuk germas ya atau PHBS lainnya, ini benar-benar ya akan diterapkan secara serius nanti baik di tanah air maupun di tanah suci. Dan saya mendapatkan info juga bahwa terkait dengan protokol COVID ini, Arab Saudi bahkan sudah menyiapkan denda bagi mereka-mereka yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan protokol COVID ini, khususnya dalam hal ini selama menjalankan atau selama masa operasional haji ya. Nah, kemudian ya, karena haji dilaksanakan dengan protokol COVID ya, karena peluang haji tahun ini dilaksanakan dengan protokol COVID, maka pilihannya kemudian adalah ya, kemungkinan besar ini berpeluang besar untuk dilakukan reduksi kuota minimal 50%. Ya, karena kalau tidak ada reduksi kuota haji minimal 50%, maka prinsip-prinsip physical distancing ya atau social distancing atau ya protokol-protokol COVID-19 lainnya ini kan relatif sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu ketika haji nanti jadi dilaksanakan dengan protokol COVID, maka peluang ini sangat besar sekali akan diambil ya, yaitu reduksi kuota, dan reduksi kuotanya minimal 50%. Nah, ketika reduksi kuota minimal 50%, maka salah satu hal yang akan terjadi ya adalah bahwa ya kelompok-kelompok jemaah non lansia lah yang akan diprioritaskan ya. Kemudian ya termasuk juga di sini ya yang akan diprioritaskan adalah mereka-mereka yang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang berat begitu. Mereka-mereka inilah yang kemungkinan besar nanti akan diprioritaskan ketika haji tahun ini jadi dilaksanakan dengan protokol COVID ya, yang dalam hal ini akan dilakukan reduksi kuota minimal 50%. Nah, kemudian akan ada sertifikasi baru kesehatan haji ya. Nah, dan sertifikasi baru kesehatan haji ini, nah tentu saja yang akan berkaitan dengan konfirmasi ya bebas COVID-19. Jadi mulai haji tahun ini yang diwajibkan ya yang terkait dengan sertifikasi kesehatan ini tidak hanya vaksinasi meningitis ya, tetapi selain vaksinasi meningitis ditambah dengan konfirmasi bebas COVID-19 ini ya, karena ini terkait langsung dengan protokol COVID, memang seperti itu. Nah, satu lagi ya yang bisa atau berpotensi besar diambil oleh pemerintah Saudi adalah bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori zona merah ya untuk COVID-19 ini sangat mungkin ya akan dinolkan kuota hajinya tahun ini. Nah, karena untuk negara-negara yang masuk kategori zona merah COVID-19 ini tidak cukup ya mengandalkan keterangan katakanlah bebas COVID dari jemaah saja ya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ada peluang kebutuhan sertifikasi kesehatan yang baru di musim haji tahun ini. Nah, dan ini baru-baru ini ya Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan edaran, ini edaran resmi dari Kementerian Kesehatan ya. Ini tertanggal di sini 28 Mei 2020. Nah, dan yang di sampingnya ini yang versi yang saya perbesar biar bisa dibaca, biar bisa dilihat begitu. Nah, kalau di surat edaran ini ya, ini saya baca, proses persiapan penyelenggaraan haji di Indonesia terus berjalan selama pandemi COVID-19.
Apabila dibutuhkan surat keterangan bebas COVID-19 dalam proses administrasi pembuatan paspor dan juga pengurusan administrasi lainnya melalui pemeriksaan rapid diagnostic test ya atau PCR agar dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Pembiayaan yang ditimbulkan dari proses pemeriksaan tersebut menjadi tanggung jawab jemaah haji secara mandiri. Nah, jadi Kementerian Kesehatan sudah mulai mengeluarkan edaran yang nuansanya itu ya memang sudah mencerminkan peluang-peluang besar bahwa haji tahun ini ya insya Allah akan dilaksanakan tetapi dengan protokol COVID. Nah, dan satu hal yang terkait dengan protokol COVID itu, nah ini sangat mungkin persyaratan-persyaratan seperti ini akan diwajibkan oleh pemerintah Saudi. Nah, tinggal kita lihat nanti statement resmi dari pemerintah Saudi seperti apa. Tetapi para pengamat haji ya sudah sangat yakin bahwa ya, memang protokol ini yang akan digunakan ketika tahun ini haji jadi dilaksanakan. Dan insya Allah dilaksanakan ya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ada salah seorang calon jemaah yang bertanya ke saya, Pak Dokter, ya, andaikan tahun ini, ya, pemerintah Saudi mengeluarkan statement bahwa haji, ya, jadi dilaksanakan pada tahun 2020 ini, saya, ya, kata calon jemaah haji tadi, saya memutuskan untuk tidak berangkat tahun ini. Saya memilih untuk ditunda tahun depan. Bagaimana menurut Pak Dokter? Saya bilang begini, kalau menurut saya, ya, ketika pemerintah Saudi mengeluarkan statement bahwa haji tahun ini jadi diselenggarakan, maka insya Allah ya, saya hakul yakin bahwa itu sudah menjadi keputusan terbaik. Ya, saya yakin itu adalah keputusan terbaik. Nah, karena ini saya yakin menjadi keputusan terbaik, maka menurut keyakinan saya, menurut hemat saya, sebaiknya ya jemaah-jemaah yang memang sudah masuk dalam kuota berangkat tahun ini dan semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi, maka saya sarankan itu lebih bagus tetap berangkat. Kalau kita memutuskan untuk ditunda tahun depan, nah kita kan tidak pernah tahu kondisi di masa yang akan datang itu seperti apa, ya. Kondisi yang akan terjadi di tahun yang akan datang itu seperti apa, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Makanya, ya, saya kembali lagi meyakinkan bahwa ketika pemerintah Saudi sudah mengeluarkan statement resmi bahwa tahun ini haji jadi dilaksanakan, maka bagi jemaah-jemaah yang memang sudah memenuhi persyaratan itu, saya sangat menyarankan agar tetap berangkat. Dan insya Allah ya kita ada dalam jaminan Allah, ya tidak perlu khawatir gitu. Dan secara logika ya, secara logika dan bahkan secara hati ya, menurut keyakinan saya, kalau haji tahun ini jadi dilaksanakan meskipun dengan protokol COVID, itu akan jauh lebih nyaman ya menurut saya. Ya, kita di masjid akan jauh lebih nyaman. Ya, kita di Mina ya, di perkemahan Mina akan jauh lebih nyaman karena tidak berdesak-desakan begitu. Di Arafah juga seperti itu ya. Kemudian di pesawat ya, di pesawat juga seperti itu, kita tidak akan berdesak-desakan karena ada persyaratan physical distancing. Di bus-bus antar kota perhajian juga seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, andaikan dalam waktu dekat ini pemerintah Saudi mengeluarkan statement resmi ya bahwa haji jadi dilaksanakan, menurut hemat saya itu adalah pilihan terbaik untuk diikuti menurut saya ya, wallahu alam ya. Nah baik teman-teman yang saya hormati, mungkin sekilas info yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini cukup sekian. Dan sebagai makhluk yang memiliki sejumlah keterbatasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Prinsipnya bahwa yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya atau dari kita-kita makhluk yang lemah ini. Mangga ya, kalau dirasa ada manfaatnya paparan ini, mangga kita
teruskan semangat untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dalam semangat berbagi ini kita selalu mendapatkan imbalan-imbalan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.